Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam konten kita Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya dakwah. Man da'a ila huda falahu ajrun mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu minhu syai'an. Yang artinya adalah man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada sebuah hidayah, falahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ahu, sebagaimana pahala orang-orang yang mengikuti seruannya, la yanqusu minhu syai'an, tanpa mengurangi pahala kebaikannya. Bayangkan, jika kita mengajak seorang untuk melakukan sebuah kebaikan, dan kita melakukan kebaikan dapat pahala, begitu pula orang yang melakukan kebaikan dari ajakan kita, kita pun akan mendapatkan pahala orang tersebut. Artinya kita mendapatkan dua pahala. Pahala kita dan pahala orang yang kita serukan atau yang kita ajak. Ini menjadi landasan penting kenapa sebuah dakwah itu merupakan suatu hal yang penting. Sehingga kewajiban dakwah itu bukan hanya kepada dai, tapi kepada kita semua. Karena kita semua juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil peran dalam sebuah pergerakan dakwah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ud'u. Yang kita pahami sebuah kata perintah dalam bahasa Arab dengan dimaknai dengan al-wujub atau sebuah kewajiban. Ud'u ila sabili rabbika. Dalam firman Allah, Allah katakan, serukanlah, ajaklah ila sabili rabbika, kepada jalan yang Tuhanmu perintahkan. Menandakan bahwasanya sebuah perintah untuk menyerukan kebaikan itu ditunjukkan untuk kita semua. Apalagi sekarang kita sudah ketahui banyak sekali media-media yang bisa kita jadikan itu perantara untuk menjadi sebuah sarana untuk menciarkan sebuah dakwah. Ya, begini pula yang kita lakukan dalam Yayasan Mitra Dai Indonesia. Dakwah digital pun kita anggap sebagai sebuah sarana untuk menjadi syiar dakwah, agar setiap orang yang menonton atau setiap orang yang menyaksikan kanal YouTube ini bisa terinspirasikan, bisa termotivasikan untuk senantiasa mengambil peran dalam berdakwah. Dan pastinya banyak lagi keutamaan-keutamaan dakwah yang bisa kita uraikan, ya, yang dimana dakwah menjadi sebuah pilar agar kita semua bisa tertuju kepada pilar tersebut. Sebagaimana dulu Rasulullah yang mengistiqomahkan dirinya untuk bisa terus mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah gempuran orang-orang kafir Quraisy pada kala itu. Maka sangat penting dakwah dalam kehidupan kita. Yang kedua, sosok yang menjadi aktor utama dalam proses berjalannya aktivitas dakwah ini pastinya adalah seorang dai atau orang yang menyerukan. Dia adalah, kalau dalam tuntunan bahasa Indonesia, dia sebagai subjek, sebagai seorang pelaku, dai. Seorang dai pastinya menjadi aktor utama yang perlu kita persiapkan dan yang perlu kita support. Maka dari itu penyiapan dai dan supporting dai itu perlu kita pikirkan bersama agar jangan sampai negara kita yang mayoritas kaum muslim justru malah defisit, justru malah kekurangan dai-dai yang kompeten yang bisa menyuruhkan kepada negara yang berlandaskan kepada agama, sehingga kelaknya bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini adalah tugas kita semua. Pembahasan selanjutnya, lalu bagaimana atau apa peranan yang bisa kita ambil agar kita tidak terlepas dari tanggung jawab ini? Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya uraikan pada kesempatan kali ini agar kita semua tidak kehilangan peran, agar kita tidak ketinggalan amal soleh atau amal jariah ini,
agar kita senantiasa bisa mempertanggungjawabkan kelak bahwasanya kita ikut andil dalam rangka pensiaran atau dalam rangka dakwah menyerukan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seperti yang sudah saya singgung di awal, kita support perjuangan dai. Yang kita ketahui, dai ada di berbagai macam daerah. Buku kami yang ada di samping ini pun menggambarkan perjuangan dai. Kita namakan bukunya 16 Kado Dakwah dari NTT. Ini merupakan sebuah buku dari perjalanan spiritual saya bertemu dengan para dai, para pejuang dakwah NTT yang sudah mendedikasikan diri mereka untuk terjun ke masyarakat secara langsung, sehingga banyak sekali kisah-kisah yang sangat menarik, kisah-kisah yang bisa memotivasi diri kita bagaimana pentingnya sosok seorang dai di tengah masyarakat. Bagi sahabat Mida yang ingin tahu kisahnya, bisa pesan di kolom deskripsi yang kita sudah siapkan linknya di bawah ini. Maka dari itu, supporting para dai, khususnya di daerah-daerah pelosok ataupun di daerah-daerah manapun, dan tidak memungkiri juga di Jakarta sendiri yang perlu kita support, sangatlah penting. Maka ayo kita ambil peranan kita. Di Yayasan Mitra Dai Indonesia sendiri, kami membuat beberapa program yang tujuannya untuk mensupport dan juga membuka peluang bagi orang-orang baik, orang-orang dermawan untuk bisa mengambil bagian dalam rangka support perjuangan para dai di daerah-daerah mereka. Di kanal YouTube ini sudah kami abadikan berbagai macam kegiatan program kepedulian kami, yang di situ dailah yang kita jadikan mitra dalam menciarkan program-program kebaikan yang mungkin dari situ ada yang datang dari para sponsor atau dari para donatur sahabat Mida dimanapun Anda berada. Kami abadikan di sana. Bisa dilihat ada motor dakwah. Yang menariknya di sana, motor di sana itu begitu penting karena perjalanan jalan kaki di sana itu begitu jauh. Bahkan seringkali di titik di mana perjalanan itu bukan hanya daratan, tapi melewati beberapa sungai. Sehingga ketika sungai itu sedang dalam kondisi musim hujan, sungai itu tertutup tinggi sehingga tidak bisa dilewati oleh akses. Dan juga jalanan begitu licin, jauh, licin, naik, turun, itu bagian dari perjuangan dakwah para dai di daerah-daerah pelosok. Atau program-program kebaikan lainnya. Kita tahu daerah-daerah pelosok merupakan daerah-daerah yang setara kesejahteraannya di menengah ke bawah. Mungkin kita bisa hadirkan dalam rangka bentuk supporting kebaikan lain, bisa dalam bentuk sembako, bisa dalam bentuk program makan atau program kebaikan-kebaikan lainnya yang pastinya itu insya Allah akan tepat sasaran. Ketika kita di Jakarta melimpah luah makanan di sana sini, tapi di sana mungkin tidak seperti kita, sehingga penyaluran yang kita salurkan melalui para dai yang berjuang di sana kepada para binaan-binaannya akan sangat tepat sasaran sekali ketika kita menjadikan mereka wasilah, ketika kita menjadikan mereka sebagai penghubung segala aktivitas kebaikan kita. Yang kedua, yang mungkin bisa kita ikhtiarkan sebagai peranan kita, yang kedua adalah mari jadi bagian dari orang-orang yang paham akan pentingnya pemahaman agama pada diri kita. Minimal kita bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita yang memiliki jumlah mayoritas kaum muslimin, justru malah mayoritas juga yang tidak paham akan kitab sucinya. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita ambil peran pada diri kita nih, internal kita, untuk bisa mau memahami agama secara sadar. Dan kami pun di Yayasan Mitra Dai Indonesia sudah merilis di dalam website kami yang baru kita terbitkan di umur yayasan kami yang ketujuh ini, ya, yang bisa dicari di Google, mitradai.or.id. Insya Allah di situ kami pun menyiapkan sebuah program khusus yang mana jika kita membutuhkan bimbingan dari para dai, baik secara bacaan Al-Quran atau pemahaman fikih atau waris ataupun tafsir ataupun hadis ataupun apapun, bisa diwadahi dalam platform website tadi. Jadi para sahabat Mida yang ingin
mendalami ilmu agama, kami bisa memfasilitasi dengan para dai dan belajar dengan cara online, sehingga tidak dibatasi dengan lokasi. Dimanapun sahabat Mida berada, bisa menjadi bagian dari kegiatan edukasi pemahaman Islam yang sudah kami paparkan di dalam website kami. Websitenya nanti kita masukkan juga ke dalam deskripsi di konten ini. Hal lainnya yang mungkin juga bagi kita bisa ambil peran di dalamnya, yaitu jangan pernah berhenti untuk terus mensyiarkan kegiatan dakwah atau pentingnya sebuah syiar dakwah kepada seluruh sahabat-sahabat kita, jejaring kita, keluarga kita khususnya. Karena pentingnya syiar tersebut bisa memacu semangat kita untuk menghadirkan orang-orang yang mau berjuang di jalan dakwah ini. Intinya dia punya semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan terus mensyiarkan. Jangan sampai kita orang muslim malu mensyiarkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an. Tapi pastinya dengan terus meluruskan niat, jangan sampai disisipi oleh setan sehingga menjurus kepada amalan yang riya. Wasilah perantara yang bisa kita lakukan banyak. Website, YouTube, Instagram, WhatsApp, dan berbagai macam platform lainnya bisa kita pakai untuk menjadi wasilah tersebarnya dakwah. Sehingga banyak sekali kita yang mungkin notabene belum memahami agama secara dalam, tapi tetap bisa mengambil peran untuk terus mensyiarkan kebaikan atau dakwah dengan platform atau dengan wasilah apapun. Selanjutnya, dakwah dengan inovasi yang perlu terus ditingkatkan. Kami di Yayasan Mitra Dai Indonesia menghadirkan dai-dai yang tidak hanya hadir di masyarakat dalam rangka untuk menyentuh sisi edukasi atau pemahaman, tapi ke tahap kesejahteraan. Karena di setiap lokasi dai kami melihat kondisi yang kiranya mereka perlu kita support dari sisi material atau dalam sisi lainnya seperti sembako ataupun bantuan-bantuan lainnya, itu bisa menjadi sasaran atau inovasi yang patut kita coba. Karena tidak bisa dipungkiri seperti yang dikatakan oleh Umar Ibnul Khattab, kadal faqru an yakuna kufron. Kita khawatir bahwasanya kefakiran bisa menjurus kepada kekafiran. Maka inovasi-inovasi dakwah seperti ini perlu terus kita ikhtiarkan, dan insya Allah Mitra Dai bisa menjadi penyalur niatan baik para sahabat Mida dimanapun Anda berada. Dan yang terakhir, pentingnya untuk menyiapkan dai. Penyiapan dai pasti sebuah perjuangan yang tidak mudah. Di tengah kemajuan teknologi, kita tahu bahwasanya bisa jadi keminatan atau kecondongan untuk menjadi seorang dai bisa menjadi suatu hal yang dipandang sebelah mata. Kita lihat anak-anak kita sekarang, kita lihat generasi-generasi muda sekarang yang mungkin lebih menjurus kepada hal-hal yang bersifat duniawi ketimbang dengan profesi atau tugas menjadi seorang dai yang siap berkhidmat untuk umat. Padahal pahalanya, ganjarannya dicatat berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya penyiapan dai begitu penting. Saya pun hadir dari sebuah lembaga pendidikan yang kami, bukan hanya saya, bahkan semua teman-teman kami yang ada di Mitra Dai Indonesia merupakan bagian dari sebuah lembaga pendidikan yang mencetak dai, menyiapkan generasi-generasi muda yang siap berkhidmat untuk umat, dimantapkan ilmu syariahnya, dimantapkan kafaah Qur'annya, dimantapkan cara berpikirnya untuk bisa menghadapi berbagai macam problematika keumatan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah An-Nuaim. Ini adalah salah satu lembaga yang hadir untuk menyiapkan para calon-calon dai yang siap berkhidmat untuk umat. Bayangkan, di tengah kemajuan teknologi ini, saya yakin tidak banyak lembaga yang bisa concern dalam hal ini. Kita pun yakin bahwasanya ini memang menjadi sebuah kewajiban, tapi tidak bisa dipungkiri kafaah atau skill-skill yang bersifat duniawi pun, editing, kamera, dan berbagai macam hal lainnya perlu terus kita tingkatkan.
Tapi saya yakin dengan pemahaman penyiapan dai yang dilandasi dengan keikhlasan, itu akan memicu pergerakan inovasi dakwah dengan cara yang bermacam-macam. Itu pun kami catat dalam buku ini. Ada dai yang mengenalkan komputer, ada dai yang mengenalkan bagaimana menggunakan Microsoft Word, Excel, dan berbagai macam hal yang bisa memudahkan pergerakan dakwah di daerah-daerah yang notabene adalah pelosok. Sehingga itu kami dari lembaga Yayasan Mitra Dai Indonesia mengajak seluruh sahabat Mida, jika memiliki kerabat, keluarga, tetangga, ataupun sanak saudara yang kiranya ingin menjadi bagian dalam perjuangan dakwah, menjadi generasi-generasi yang siap berkhidmat untuk umat, tapi juga mendapatkan legal, formal, pendidikan yang resmi, kami merekomendasikan Yayasan Mitra Dai. Kami merekomendasikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah An-Nuaimi yang berada di pusat kota, yaitu di daerah Jakarta Selatan. Insya Allah akan dibimbing oleh ustadz-ustadz yang berkompeten di dalam pemahaman agama dan juga manajemen bagaimana menyiapkan proses dakwah yang memenuhi konsep dalam manajemen yang baik agar masyarakat bisa dikelola dengan baik, baik dari skala planningnya, organizingnya, actuatingnya, controllingnya, dan evaluating, agar dakwah ini bisa berkelanjutan dan menghasilkan output yang bisa membawa umat kita lebih cerdas akan pemahaman agama, dan harapannya itu bisa menjadi bagian dari dan sukses generasi emas di tahun 2045. Sekali lagi, kami merekomendasikan untuk seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada, jangan lupa bagi yang memiliki saudara, keluarga, kerabat yang ingin menjadi bagian dari penyiapan dai-dai yang siap berkhidmat untuk umat, kami merekomendasikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah An-Nuaimi. Semoga konten ini dalam rangka untuk memahamkan kepada kita pentingnya sebuah dakwah bisa bermanfaat untuk seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada. Yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahil hidayatu wa taufik. Jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.